Masih bersama saya Bimbel Matematika Channel. Teman-teman dan adik-adik pelajar semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan konversi satuan pengukuran khusus untuk konversi satuan berat, konversi satuan volume, dan beberapa kesamaan satuan lainnya. Teman-teman dan adik-adik pelajar, materi ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan erat dengan kehidupan nyata kita sehari-hari dan juga berhubungan erat dengan mata pelajaran lainnya. Untuk itu mohon perhatian teman-teman dan adik-adik semua agar fokus dalam pembelajaran ini. Terima kasih buat teman-teman dan adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik teman-teman, adik-adik semua, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonversi satuan berat. Nah, dalam hal ini satuan berat yang akan segera kita pelajari adalah tentunya satuan internasional. Nah, baik adik-adik maupun teman-teman semua, pertama sekali kita gambarkan dulu susunan tangga satuannya, dan kita tuliskan semua satuan-satuannya dimulai dari yang terkecil miligram. Nah, dari miligram naik satu tingkat jadi sentigram, sentigram menjadi desigram, desigram menjadi gram, gram menjadi dekagram, dekagram naik satu tingkat jadi hektogram, hektogram naik satu tingkat, dan paling puncak adalah kilogram. Nah, bagaimana cara mengkonversi satuan dari miligram ke sentigram, sentigram ke desigram, atau bagaimana cara mengkonversi satuan yang naik satu tingkat? Nah, jadi dari miligram ke sentigram, sentigram ke desigram, desigram ke gram, gram ke dekagram, dekagram ke hektogram, hektogram ke kilogram. Nah, kalau naik satu tingkat, kita bagi 10. Kemudian naik dua tingkat, contohnya dari miligram ke desigram, kita bagi 100. Naik 3 tingkat, contohnya dari gram ke kilogram, perlu kita bagi 1000. Nah, sebaliknya bagaimana kalau turun? Nah, dari kilogram ke hektogram, hektogram ke dekagram, dekagram ke gram, gram ke desigram, desigram ke sentigram, sentigram ke miligram. Nah, ini namanya turun satu tingkat atau turun satu anak tangga. Nah, kalau turun harus kita kali. Kalinya 10. Nah, jadi setiap turun satu tingkat, ya adik-adik dan teman-teman semua, harus kita kali 10. Bagaimana pula kalau turun 2 tingkat? Nah, kalau turun 2 tingkat, kita kali 100. Kalau turun 3 tingkat atau 3 anak tangga, kita kali 1000. Nah, ini adalah susunan tangga satuan berat. Nah, kita simpulkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Naik satu tingkat dibagi 10, kemudian turun satu tingkat kali 10. Naik 2 tingkat dibagi 100, turun 2 tingkat kali 100. Naik 3 tingkat dibagi 10, dan turun 3 tingkat kali 10. Untuk lebih memahami bagaimana cara mengkonversinya, kita akan coba mengerjakan soal. Nomor 1. 2000 mg sama dengan berapa gram? Kita lihat tangga satuan dari miligram ke gram. Dari miligram ke gram naik 3 anak tangga atau naik 3 tingkat. Nah, kalau naik berarti harus kita bagi. Kita bagi 1000. Nah, sehingga ya naik 3 tingkat kita bagi 1000. 2000 mg sama dengan 2000 bagi 1000 gram.
3 nolnya hilang, ya, tinggal 2 bagi 1 gram. 2 bagi 1 sama dengan 2 gram. Nah, jadi 2000 mg sama dengan 2 gram. Soal nomor 2, 500 desigram sama dengan berapa dekagram? Nah, baik adik-adik maupun teman-teman, kita lihat di susunan anak tangga dari desigram ke dekagram naik 2 tingkat atau naik 2 anak tangga. Nah, jadi kalau naik 2 anak tangga harus kita bagi 100. Nah, sehingga hasilnya menjadi 500 dekagram sama dengan 500 bagi 100 dekagram. Nah, hilang nolnya 2 atas dan bawah, tinggal 5/1. 5 dibagi 1 sama dengan 5 dekagram. Kita lanjut ke soal nomor 3. 200 hektogram sama dengan berapa kilogram? Hektogram ke kilogram pada susunan tangga satuan naik 1 tingkat. Nah, dengan demikian kalau naik 1 tingkat berarti perlu kita bagi 10. Sehingga hasilnya kita dapatkan 200 dibagi 10 kilogram. Ya, dari hektogram ke kilogram naik 1 tingkat, kita bagi 10, 200 bagi 10 sama dengan 20 kilogram. Kita lanjutkan soal nomor 4, 2 kilogram sama dengan berapa gram? Kita lihat di susunan anak tangga satuan, kilogram ke gram, turun 3 tingkat. Nah, kalau turun 3 tingkat berarti perlu kita kali 1000. Kali 1000 berarti 2 kilogram sama dengan 2 kali 1000 gram. 2 kali 1000 sama dengan 2000 gram. Soal nomor 5, 50 dekagram sama dengan berapa desigram? Dekagram ke desigram turun 2 tingkat berarti kita kali 100. Nah, sehingga 50 dekagram sama dengan 50 kali 100 desigram. 50 kali 100 sama dengan 5000 desigram. Contoh soal yang ke-6. 20 desigram sama dengan berapa sentigram? Desigram ke sentigram. Turun 1 level ya, turun 1 tingkat. Berarti perlu kita kali 10. Sehingga 20 desigram sama dengan 20 kali 10 sentigram. 20 kali 10 sama dengan 200 sentigram. Kita lanjutkan satuan yang ke-5 atau yang E adalah konversi satuan volume. Nah, yang kita pelajari juga masih satuan internasional. Kita gambarkan kembali susunan tangga satuan. Nah, volume yang paling kecil dimulai dari milimeter kubik, kemudian sentimeter kubik, desimeter kubik, lanjut ke meter kubik, kemudian ke dekameter kubik, hektometer kubik, dan paling puncak kilometer kubik. Nah, ini masih sama seperti satuan-satuan yang lain. Di tengah-tengahnya meter kubik, di bawahnya ada 3 satuan, dan di atasnya ada 3 satuan. Semuanya diakhiri dengan huruf M yang menyatakan meter. Nah, kemudian bagaimana mengkonversi satuan jika naik 1 anak tangga atau naik 1 tingkat ke atas? Dari milimeter kubik ke sentimeter kubik ke desimeter kubik, desimeter kubik ke meter kubik, dan meter kubik ke dekameter kubik, atau dekameter ke hektometer kubik, dan dari hektometer kubik ke kilometer kubik. Nah, jadi setiap untuk naik 1 tingkat harus kita bagi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 artinya 1000. Nah, kemudian kalau naik 2 tingkat harus kita bagi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Kemudian kalau naik 3 tingkat harus dibagi dengan 10 pangkat 9. Nah, bagaimana sebaliknya kalau turun? Turun 1 tingkat, misalkan dari kilometer kubik ke hektometer kubik, hektometer kubik ke dekameter kubik, dekameter kubik ke meter kubik ke desimeter kubik, desimeter kubik ke sentimeter kubik ke milimeter kubik. Nah, ini kalau turun 1 tingkat harus kita kali 10 pangkat 3.
Nah, kemudian turun 2 tingkat, kita kali 10 pangkat 6. Turun 3 tingkat, kita kali 10 pangkat 9. Nah, ini adalah tangga satuan untuk volume. Kemudian kita tuliskan kembali apa yang sudah kita bahas tadi. Naik 1 tingkat dibagi 10 pangkat 3, kemudian turun 1 tingkat harus dikali 10 pangkat 3, naik 2 tingkat dibagi 10 pangkat 6, kemudian turun 2 tingkat kali 10 pangkat 6, naik 3 tingkat kali dibagi 10 pangkat 9, kemudian turun 3 tingkat kali 10 pangkat 9. Nah, untuk memahami cara mengkonversi satuan, kita akan coba mengerjakan soal. Nomor 1, 500.000 mm kubik sama dengan berapa meter kubik? Dari milimeter kubik ke meter kubik. Nah, mari kita lihat pada tangga satuan milimeter ke meter, naik 1, 2, 3. Berarti naik 3 tingkat. Ya, dari milimeter kubik ke meter kubik, naik 3 tingkat. Kalau naik 3 tingkat, berarti harus kita bagi 10 pangkat 9. Nah, sehingga 500.000 mm kubik sama dengan 500.000 bagi 10 pangkat 9. Nah, 500.000 bagi 10 pangkat 9 sama dengan, nah ini tadi kalau kita buat ini bilangan berpangkat menjadi 5 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 di atas, di bawah 10 pangkat 9 menjadi pangkat penyebutnya dikurangkan. 9 kurang 5 jadi 4. Jadi hasilnya adalah 5 per 10 pangkat 4 meter kubik. Atau kalau desimalnya sama dengan 0,0005 meter kubik. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh soal yang kedua. 90.000 meter kubik sama dengan berapa hektometer kubik? Meter kubik ke hektometer kubik naik 2 tingkat. Kalau naik 2 tingkat berarti harus dibagi 10 pangkat 6. Sehingga 90.000 meter kubik sama dengan 90.000 bagi 10 pangkat 6. Bagi 10 pangkat 6 ya, sama dengan yang di atas ini 90.000 adalah 9 kali 10 pangkat 4. Sehingga hasilnya 9 per 10 pangkat 6, di atas 10 pangkat 4, 6 kurang 4 jadi 10 pangkat 2. 9 per 10 pangkat 2 atau 9 per 100 hektometer kubik. Nah, 9 per 100 sama dengan 0,09 hektometer kubik. Soal yang ketiga, 2000 hektometer kubik sama dengan berapa kilometer kubik? Hektometer kubik ke kilometer kubik naik 1 tingkat. Naik 1 tingkat berarti harus dibagi 10 pangkat 3 atau dibagi 1000. Nah, berarti 2000 hektometer kubik sama dengan 2000 per 10 pangkat 3 atau 2000 per 1000 yang sama dengan 2 per 1 kilometer kubik sama dengan 2 kilometer kubik. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat, 3 km kubik sama dengan berapa meter kubik? Nah, adik-adik maupun teman-teman semua, bagaimana cara merubah atau mengkonversi satuan dari kilometer kubik ke meter kubik? Nah, jadi kalau kilometer kubik ke meter kubik, kalau kita gambarkan dalam tangga satuan, nah itu akan turun 3 tingkat. Nah, kalau turun 3 tingkat berarti harus dikali, yaitu kali 10 pangkat 9. Nah, sehingga jawabannya adalah 3 km kubik sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 meter kubik. Contoh soal yang kelima, 7 hektometer kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, dari hektometer kubik ke desimeter kubik turun 2 tingkat. Nah, kalau turun 2 tingkat berarti harus dikali 10 pangkat 6. Sehingga 7 hektometer kubik sama dengan 7 dikali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 itu 1 juta. Nah, jadi 7 kali 1 juta desimeter kubik sama dengan 7 juta desimeter kubik.
Contoh soal yang ke-6, 40 desimeter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik? Nah, dari desimeter kubik ke sentimeter kubik, turun satu tingkat. Nah, kalau turun satu tingkat, berarti dikali 10 pangkat 3. Nah, sehingga dengan demikian, 40 desimeter kubik sama dengan 40 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 itu 1000. 40 kali 1000 cm kubik sama dengan 40.000 cm kubik. Nah, kita lanjutkan pembahasan soal yang ke-7 dalam bentuk pilihan berganda. 12 desimeter kubik sama dengan berapa cm kubik? Nah, jadi kita mau mengkonversi satuan desimeter kubik ke cm kubik. Dari desimeter kubik ke cm kubik itu turun satu tingkat. Nah, kalau turun satu tingkat berarti kita kali 10 pangkat 3. Ya, dari desimeter kubik ke cm kubik turun satu tingkat berarti perlu dikali 10 pangkat 3. Nah, sehingga 12 desimeter kubik sama dengan 12 kali, angka 12-nya dari sini ya, dari angka semula dari desimeter kubik. Nah, jadi 12 desimeter kubik sama dengan 12 kali 10 pangkat 3. Satuannya berubah menjadi cm kubik. Sama dengan, artinya ini 12 kali 1000. Berarti 12.000 cm kubik. Nah, jadi jawabannya adalah B, 12.000 cm kubik. Kita lanjutkan soal yang ke-8, 2.500 desimeter kubik tambah 45 dekameter kubik sama dengan berapa meter kubik? Nah, baik teman-teman maupun adik-adik semua, bagaimana cara mengerjakannya ini? Kita lihat bahwa dari desimeter kubik ke meter kubik naik satu tingkat ya. Dari desimeter kubik ke meter kubik naik satu tingkat. Nah, berarti kalau naik perlu dibagi 10 pangkat 3. Nah, sehingga dengan demikian 2,5 juta desimeter kubik sama dengan 2,5 juta dibagi 1000 menjadi meter kubik, berarti 2.500 meter kubik. Sekarang kita rubah dari 45 dekameter kubik. 45 dekameter kubik menjadi meter kubik, turun satu tingkat. Nah, kalau turun berarti kali 10 pangkat 3. Sehingga 45 dekameter kubik sama dengan 45 kali 1000 meter kubik sama dengan 45.000 meter kubik. Nah, sehingga penjumlahannya dalam meter kubik adalah 2.500 tambah 45 meter kubik sama dengan 47.500 meter kubik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 47.500 meter kubik. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan konversi satuan yang selanjutnya adalah satuan volume tetapi dalam liter. Nah, ini bukan satuan internasional tetapi sering kita gunakan. Kita gambarkan tangga susunan satuannya dimulai dari yang terkecil, mililiter, sentiliter, desiliter, liter, dekaliter, hektoliter, dan yang paling puncak kiloliter. Nah, di tengah-tengah liter. Di bawahnya ada 3 satuan, selalu diakhiri dengan liter, dan di atasnya ada 3 satuan, selalu juga diakhiri dengan liter. Nah, jadi titik tengahnya liter. Dari mililiter ke sentiliter, bagaimana cara merubahnya? Kemudian dari sentiliter ke desiliter, desiliter ke liter, liter ke dekaliter, dekaliter ke hektoliter, dan dari hektoliter ke kiloliter. Nah, itu artinya semua naik satu tingkat. Naik satu tingkat harus kita bagi 10. Nah, ini sama prinsipnya dengan satuan panjang ya, adik-adik maupun teman-teman. Naik satu tingkat kita bagi 10, naik 2 tingkat kita bagi 100, naik 3 tingkat kita bagi 1000. Sebaliknya turun satu tingkat dari kiloliter ke hektoliter, hektoliter ke dekaliter, dekaliter ke liter, kemudian dari liter ke desiliter, desiliter ke sentiliter, sentiliter ke mililiter, turun satu tingkat, kita kali 10.
Turun 2 tingkat, contohnya dari kiloliter ke dekaliter, kita kali 100. Turun 3 tingkat, misalkan dari hektoliter ke desiliter, perlu kita kali 1000. Nah, ini adalah tangga satuan volume dalam liter. Kita tuliskan kembali hasil pembacaan gambar tadi, yaitu yang pertama naik 1 tingkat dibagi 10, kemudian turun 1 tingkat kali 10, selanjutnya naik 2 tingkat dibagi 100, kemudian turun 2 tingkat kali 100, naik 3 tingkat bagi 1000, dan selanjutnya turun 3 tingkat kali 1000. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penerapan konversi soal dalam volume liter, ya adik-adik, coba kita terapkan dalam pengerjaan soal. Nah, yang pertama, 200 ml sama dengan berapa liter? 200 ml sama dengan berapa liter? Dari mililiter ke liter naik 3 tingkat. Nah, jadi kalau naik 3 tingkat berarti dibagi 1000. Nah, sehingga hasilnya adalah 200 ml sama dengan 200 per 1000 liter sama dengan, hilang 2 nolnya atas dan bawah, hasilnya menjadi 0,20 atau 0,2 liter. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, 500 desiliter sama dengan berapa dekaliter? Dari desiliter ke dekaliter naik 2 tingkat atau naik 2 anak tangga, berarti harus kita bagi 100. Nah, sehingga 500 desiliter sama dengan 500 dibagi 100, saling membagi, hilang nolnya, tinggal hasilnya 5 dibagi 1 sama dengan 5 dekaliter. Soal yang ketiga, 2000 hektoliter sama dengan berapa kiloliter? Hektoliter ke kiloliter naik 1 tingkat, berarti harus dibagi 10. Nah, sehingga dengan demikian 2000 hektoliter sama dengan 2000 bagi 10 kiloliter sama dengan 200 kiloliter. Selanjutnya soal yang keempat, 2 kiloliter sama dengan berapa liter? Kiloliter ke liter turun 3 anak tangga atau turun 3 tingkat, berarti harus dikali 1000. Sehingga hasilnya adalah 2 kiloliter sama dengan 2 kali 1000 liter sama dengan 2000 liter. Soal nomor 5, 5 dekaliter sama dengan berapa desiliter? Dekaliter ke desiliter turun 3 tingkat, berarti harus kita kalikan dengan 100. Nah, sehingga dengan demikian 5 dekaliter sama dengan 5 kali 100 desiliter sama dengan 500 desiliter. Kemudian soal yang keenam, 20 desiliter berapa sentiliter? Desiliter ke sentiliter turun 1 tingkat, berarti kali 10. Sehingga hasilnya 20 desiliter sama dengan 20 kali 10 sentiliter sama dengan 200 sentiliter. Nah, kemudian yang akan kita pelajari adalah beberapa kesamaan. Nah, kesamaan yang pertama adalah 1 desimeter kubik itu setara atau sama dengan 1 liter. Nah, ingat ya adik-adik maupun teman-teman semua, berarti yang namanya 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Yang kedua, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Nah, kemudian 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik atau sama dengan 1000 cc. Nah, jadi satuan cc sama cm kubik itu sama ya. Kemudian yang keempat, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, jadi kalau 1 meter kubik itu 1000 liter. Kemudian yang kelima, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ini kebalikan dari sini ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, contoh soal nomor 7. Arman mengisi bak penampungan air sebanyak 0,75 meter kubik. Air tersebut digunakan untuk keperluan selama seminggu sebanyak 135 desimeter kubik.
sisa air yang masih dalam penampungan adalah titik-titik liter. Nah, jadi dalam soal ini volume bak mandi dalam meter kubik, kemudian penggunaannya dalam desimeter kubik. Nah, yang ditanya berapa sisa air dalam liter. Nah, baik teman-teman, adik-adik semua, mari kita selesaikan. Berarti semua satuan harus kita rubah ke dalam liter. Ya, semua satuan diubah ke dalam liter. Nah, yang pertama volume bak tadi 0,75 meter kubik. Kesamaan 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Nah, jadi 0,75 meter kubik sama dengan 0,75 kali 1000 sama dengan 750 liter. Jadi volume baknya 750 liter, penggunaan selama 1 minggu 135 desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter, jadi 135 desimeter kubik sama dengan 135 liter. Yang ditanya berapa sisa air? Sisa adalah volume bak dikurang dengan yang digunakan. Volume bak tadi 750 liter, penggunaannya 135 liter, sehingga sisanya adalah 615 liter. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 615 liter. Kita lanjutkan soal yang ke-8, 2,8 meter kubik tambah 800 desimeter kubik sama dengan berapa liter? Nah, ini pun adik-adik teman-teman semua harus kita konversi ke dalam liter. Nah, yang pertama dari meter kubik ke liter kita kali 1000 atau kita kali 10 pangkat 3. 2,8 meter kubik sama dengan 2,8 kali 1000 liter sama dengan 2800 liter. Nah, desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, sehingga 800 desimeter kubik sama dengan 800 liter. Nah, totalnya adalah 2800 tambah 800 sama dengan 3600 liter. Jawabannya adalah D, 3600 liter. Baik adik-adik, teman-teman semua, kita lanjutkan konversi satuan berikutnya adalah satuan waktu. Nah, yang pertama 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 60 menit kali 60 detik sama dengan 3600 detik. 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 dekade sama dengan 10 tahun, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 bulan sama dengan 28 atau 29 hari terjadi di bulan Februari, kemudian 1 bulan sama dengan 30 hari, nah itu ada pada bulan April, Juni, September, dan November, kemudian 1 bulan sama dengan 31 hari, ada pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember, kemudian 1 tahun sama dengan 365 hari, nah ini tahun biasa, kemudian 1 tahun 366 hari, nah ini tahun kabisat terjadi sekali 4 tahun. Kemudian yang ke-14, 1 tahun sama dengan 52 minggu. Yang ke-15, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang ke-16, 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan yang ke-17, 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Nah, bagian selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah konversi satuan berat yang lain. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah 1 ons sama dengan 100 gram. 1 ons sama dengan 1 hektogram. Nah, jadi teman-teman, ons itu sama dengan hektogram. Nah, kemudian yang ketiga, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Yang keempat, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Yang kelima, 1 pon sama dengan 500 gram. Yang keenam, 1 kilogram sama dengan 2 pon. Kemudian satuan kuantitas yang perlu kita pahami yang pertama adalah 1 lusin sama dengan 12 buah. Selanjutnya 1 bros sama dengan 20 buah.
Yang ketiga, 1 kodi sama dengan 12 lusin. Berarti 1 kodi sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144 buah. Nah, dan yang terakhir 1 rim sama dengan 500 lembar. Nah, ini biasa kita gunakan dalam kertas. Kalau kita membeli kertas, satuannya adalah rim. 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, demikian adik-adik, teman-teman semua, sampai di sini pembahasan kita. Demikian teman-teman dan adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian dan dapat dipahami dengan baik. Jika sekiranya teman-teman dan adik-adik pelajar ada yang kurang dipahami, ada pertanyaan, saran dan komentar, mohon kalian cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.